Halo? Halo, selamat malam. Malam? Boleh saya bicara dengan Pak Yoga? Oh, Pak Yoganya sedang tidur ya? Ini udah malam, Pak. Ini dari mana? Dari Husni, Kepala Sekolah Tunas Bangsa. Maaf kalau malam-malam menjelang subuh begini mengganggu. Maaf, dengan siapa saya bicara? Saya istrinya. Begini Bu, ini anak Ibu memaksa saya untuk menelpon kemari. Dia ingin bicara dengan Bapak. Anak saya? Papamu sedang tidur. Kau bicara saja sama Mama. Ini. Halo, Mama? Ma, ini Yogi, Ma. Mama, ini Yogi, Ma. Ma? Mama? Pak, kok teleponnya nggak ada suaranya sih? Masa sih? Barusan saja Bapak bicara sama mamamu. Mamamu bilang bapakmu masih tidur. Mas. Ini ada telepon. Ada anak kecil mau bicara dengan kamu. Manggil kamu papa. Dan saya dipikir mamanya. Halo, Iya Pak. Pak Husni? Iya, ini Yoga. Sebentar Pak. Ini Yogi mau bicara sama Bapak. Halo, Pak. Iya, ini Papa. Papa, Yogi kangen sekali sama Papa. Iya. Memang Papa janji kamu bisa telepon kapan aja. Tapi, iya. Jemput Yogi dong, Pak. Iya deh. Papa kesana sekarang. Ya? Ya, dadah. Udah. Papa mau datang sekarang. Mau datang sekarang? Bagus kalau begitu. Kita tunggu saja. Ayo. Maaf, saya harus pergi. Ada apa sebenarnya? Maafkan saya. Maaf tidak akan memberikan kejelasan pada saya, Mas. Untuk sekarang, saya cuma bisa bilang itu. Cuma itu? Mas kan bisa bilang siapa anak kecil yang menelpon Mas di pagi buta begini, menyebut kamu papa, memanggil saya mamanya, dan kamu sendiri menyebut diri kamu papa kepada dia. Ada apa sebenarnya? Saya akan jelaskan setelah saya kembali nanti. Oh, jadi kamu perlu waktu. Kamu perlu waktu untuk menyusun semua kebohongan-kebohongan kamu. Untuk menceritakan yang sebenarnya kepada istri yang saya cintai, itu membutuhkan keberanian yang besar. Dan untuk mengumpulkan keberanian itu, saya perlu waktu.
Kamu kenapa, sayang? Mobil siapa yang keluar barusan? Mobil Mas Yoga. Mau kemana dia? Itulah Bu, saya juga nggak tahu dia kemana. Tadi ada telepon dari seorang anak yang memanggil dia Papa. Setelah itu, dia langsung pergi. Ya Allah. Apa yang terjadi? Apa ada yang kamu sembunyikan dari Ibu Sinta? Nggak ada, Bu. Saya tidak merahasiakan sesuatu apapun. Atau barangkali Mas Yoga yang merahasiakan sesuatu terhadap saya. Sebagai wanita, Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan kita. Allah juga memberikan kita kelebihan daripada pria. Tapi sebagai imbalannya, kita juga mendapatkan lebih banyak cobaan yang harus kita hadapi dengan ketabahan. Sedang apa di sini? Kelihatannya seperti ada perundingan kecil-kecilan. Saya tidak bisa tidur, Pak. Sinta begitu juga. Makanya ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, sambil menggunjingkan suami-suami kami. Ibu bisa aja. Saya ambil minum dulu. Tolong ya buat Ibu juga. Iya. Yang panas. Pasti. Bapak juga? Mau. Nggak pakai gula kan? Yang panas sekali. Iya. Saya jadinya terbangun dan ibu nggak ada di samping saya. Kalau lain kali kalau bangun, ibu bangunin saya. Ya. Kan Bapak harus istirahat. Silakan masuk. Selamat malam. Papa. Yogi, Papa memang mengizinkan Yogi untuk menelpon Papa kapan saja. Tapi bukannya sembarang waktu begini. Abis, Yogi kangen sama Mama, Pak. Papa tidak melarang kamu untuk kangen. Tapi kamu nggak boleh manja. Kamu nggak bisa mengganggu tidurnya Pak Husni sembarangan. Kan kamu sudah janji sama Mama. Kamu harus patuh sama Papa dan tidak mengganggu Papa. Iya kan? Sekarang Yogi tunggu di luar. Papa mau bicara sama Pak Husni. Ya, Pak. Pak Husni, rasanya saya tidak pernah memberikan nomor telepon rumah saya. Saya hanya memberikan nomor telepon kantor dan nomor handphone saya. Saya coba menelpon handphone Bapak berkali-kali, tapi tidak ada jawaban, Pak. Sedangkan Yogi terus-menerus mendesak saya. Akhirnya saya telepon ke kantor Bapak dan menanyakan kepada satpam yang jaga berapa nomor telepon Bapak. Semuanya ini berlangsung karena Yogi sudah tidak bisa kompromi untuk menunggu sampai besok. Maafkan saya, Pak. Saya sepertinya jadi menyalahkan Bapak. Saya lupa kalau ada pepatah yang mengatakan pandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya juga tercium juga. Loh, kamu nggak jadi pulangnya? Jadi, tuh di dalam ada Papa. Udah, jangan nakal ya. Maafkan kalau ditelepon tadi,
Saya mengira istri Bapak adalah ibunya Yogi. Saya justru yang harus minta maaf sama Bapak karena sudah melibatkan Bapak ke dalam masalah pribadi saya. Bapak bukanlah orang satu-satunya yang menghadapi masalah seperti ini, Pak. Lupakan persoalan saya, Pak. Kita kembali ke persoalan Yogi. Seperti yang saya katakan tadi, kondisi mentalnya masih sangat labil. Lingkungan yang menekankan kemandirian seperti di sini masih belum cocok untuk Yogi. Dari hasil pantauan pengasuh-pengasuh di sini, kami berkesimpulan bahwa Yogi masih membutuhkan dukungan langsung dari keluarga. Kendatipun begitu, kami masih tetap berusaha memberikan perhatian khusus. Dan ternyata ledakan emosi anak itu terjadi malam ini. Malam minggu di mana anak-anak pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Pak Yoga, saya tidak ingin mencampuri urusan orang lain, Pak. Tapi karena Yogi diserahkan kepercayaannya kepada saya, dan saya merasa gagal mengemban kepercayaan itu, maka saya ingin tahu, ada apa ini sebenarnya? Ada pepatah yang mengatakan, kalau kita akan membagi kebahagiaan kita kepada orang lain, maka kebahagiaan itu akan melipat 2 kali. Tapi kalau kita ingin membagi beban hati kita terhadap orang lain, maka beban itu tinggal setengahnya lagi. Pak Husni nggak perlu tahu, Pak. Karena untuk mencari jalan keluarnya sangat memusingkan. Masalahnya cukup ruwet. Dalam posisi saya sebagai pendengar ataupun penonton, mata dan telinga saya cukup jernih untuk dapat memberikan jalan keluar kepada Bapak. Ceritanya panjang. Tidak masalah, Pak. Kita masing-masing punya waktu, karena waktu subuh masih belum terlalu dekat. Loh, Ibu kenapa? Kok kayaknya habis nangis? Enggak. Mungkin masih ngantuk. Mata saya pedas. Ya, saya bikinin tehnya, Bu. Nanti saya antar ke kamar. Ini yang satu nggak pakai gula buat Papa ya? Iya. Jangan antar ke kamar. Ke ruang tamu aja. Terima kasih, Su. Iya, Bu. Ngapain Sinta berlama-lama di dapur, Bu? Ibu bicara apa tadi sama dia? Saya tidak bicara apa-apa. Kok dia menangis? Siapa yang bilang dia menangis, Pak? Saya lihat sendiri, Bu. Kan kelihatan bekas-bekas air mata di mukanya. Saya yakin tadi dia ke dapur cuma untuk menghindari supaya saya tidak melihat dia menangis, kan? Mungkin dia sedang mengalami saat-saat yang sensitif. Wanita kan biasa begitu, Pak. Bu, kita kan sudah puluhan tahun menikah. Saya mengerti kapan wanita mengalami saat-saat sensitif.
Tetapi air kesedihan yang saya lihat di mukanya bukan pancaran emosi rutin, melainkan kesedihan yang mendalam, Bu. Itu dugaan Bapak saja. Mungkin dia sedang terlibat pertengkaran kecil dengan Yoga. Itu kan lumrah. Kita nggak usah turut campur lah, Pak. Kalau wanita setabah Sinta meneteskan air mata, berarti bukan sekedar pertengkaran kecil. Kondisi saya tidak separah apa yang diteriakkan Dokter Azwar ke telinga seisi rumah ini. Secara fisik dan secara mental, saya siap untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah di dalam keluarga saya. Kalau ibu tutup mulut, itu artinya saya akan sangat tertekan. Cinta tadi bilang bahwa menjelang subuh Yoga langsung pergi setelah dia melihat telepon dari seorang anak kecil yang menyebut Yoga Papa. Tapi nanti setelah Yogi dewasa. Tapi nasib kan tidak bisa menunggu kita, Pak Yoga. Perubahan itu datangnya terlalu cepat, Pak. Ibunya Yogi sakit parah. Dan dokter telah memberinya vonis. Jadi sakitnya itu yang membuat rencana saya porak-poranda. Tapi kalau Pak Yoga memaksakan membawa Yogi pulang ke rumah dan tidak mempersiapkan mentalnya, dan juga Pak Yoga tidak mempersiapkan mental anak-anak di rumah, maka keutuhan keluarga Bapak rasanya akan porak-poranda jadinya. Bisa-bisa Pak Yoga akan kehilangan seluruhnya. Anak itu pasti terguncang, tapi penjelasan yang arif akan menenangkan hatinya. Dengan catatan bahwa anak-anak Bapak yang lain mentalnya harus dipersiapkan untuk membuka pintu hatinya untuk menerima seseorang yang masih asing baginya. Ya Allah. Kuatkan saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau memang sudah waktunya, Reni harus kembali ke sisimu, ya Allah. Berikanlah ia kekuatan, ketabahan, dan kedamaian, ya Allah, dalam menghadapi hari-hari terakhirnya, ya Allah. Dan hamba rela menerima segala hukuman darimu, ya Allah, atas dosa hamba karena tergelincir ke dalam godaan syaitan. Ya Allah yang Maha Pengasih, hamba hanyalah salah satu dari wanita yang merasa ketulusannya terkoyak. Dihempas badai yang hamba sendiri tidak tahu datangnya dari mana. Ya Allah yang Maha Pengasih, hamba memohon padamu, ya Allah, agar anak hamba Yogi bisa mendapatkan berkah darimu, ya Allah, berupa kebaikan hati
agar ia selalu bisa berada di jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Terangilah mata hati suami hamba, laki-laki yang hamba cintai, di mana di pundaknya hamba bersandar, agar dia dapat melihat dan membedakan mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini dan jangan tinggalkan hamba-Mu ke dalam kebimbangan hati, ya Allah, yang dapat membuat diri hamba sesat. Pak, katanya mau bicara penting. Pasti Bapak mau bilang kalau Mama masih sakit ya? Makanya tadi waktu Yogi telepon ke Mama nggak ngomong, Pak. Papa mau ngomong lain. Tapi Yogi harus janji. Yogi nggak akan marah dan benci sama Papa begitu Papa selesai ngomong sama Yogi. Sekarang terserah Yogi. Kamu mau Papa bicara atau Papa nggak usah bicara? Papa bicara aja. Papa mau mengajak kamu pulang. Tapi bukan ke rumah yang di Sukabumi. Papa mau mengajak kamu pulang ke rumah Papa yang di Jakarta. Mama udah sembuh ya, Pak? Mama udah ada di rumah Papa yang di Jakarta. Yang menerima telepon tadi memang istri Papa. Tapi bukan mama kamu. Tadi Yogi kan sudah janji nggak akan marah dan benci sama Papa. Papa jahat. Lepasin. Yogi! Papa jahat. Yogi benci Papa. Papa bohongin Mama, bohongin Yogi. Papa jahat. Jangan deketin Yogi. Pergi sana. Pergi. Yogi gak mau punya mama yang lain, Pak. Yogi benci Papa. Yogi benci. Ya. Terima kasih, Mbak. Sekarang terserah Yogi. Kalau Yogi memang tetap mau kembali ke asrama, ya kita kembali sekarang. Tapi kalau Yogi tetap mau ikut ke rumah Papa, Seperti yang Papa bilang tadi. Waktu perjalanan kita mau ke sini, Pak. Mungkin 1 atau 2 hari Yogi akan dicuekin di rumah Papa. Karena keluarga Papa belum bisa menerima Yogi. Seperti Yogi belum bisa menerima Papa kalau Papa udah punya keluarga. Tapi Yogi tetap ikut sama Papa. kalau Yogi tetap mau ikut Papa, Yogi harus ingat janji Yogi, ya. Yogi harus bersikap patuh, ya, nggak nakal, dan Yogi juga nggak boleh banyak tanya macam-macam. Ya.
Minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cakepnya anak ini. Apa dia salah satu anak asuh Shinta? Kenapa kamu diam, Yoga? Kamu memandang ke Sinta seolah-olah kamu minta dia yang bicara. Siapa sebenarnya anak ini? Akan lebih bijaksana kalau Mas berkata terus terang sekarang. Begitu kebenaran diucapkan, beban masalah pasti akan terasa lebih ringan, Mas. Mas bilang aja ke Bapak bahwa pernikahan atas dasar perjodohan tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dari anak yang dijodohkan tidak semuanya berjalan lancar seperti apa yang Bapak bayangkan selama ini. Ayo Mas, bilang aja ke Bapak apa yang sebenarnya terjadi. Ya, saya setuju dengan pendapat Rio. Sebaiknya Mas berkata jujur dan mengatakan kebenaran di atas kebenaran. Karena bagaimanapun, suatu saat kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Dan Mas harus menghadapinya dengan satu keberanian. Saya memang tidak seberani kamu, Rio. Saya terbiasa dididik Bapak untuk tidak pernah punya keberanian mengatakan tidak. Dan saya terbiasa dididik Bapak untuk selalu patuh kepada orang tua. Tapi kepatuhan saya kepada Bapak tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Sinta. Saya hanya bisa bilang, Yogi ini anak saya. Dan ibunya sekarang ada di rumah sakit karena sedang digerogoti kanker. Dan kalau semuanya tidak keberatan, Yogi akan tinggal di sini. Karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini yang bisa melindungi dia. Yogi, istirahat dulu di kamar Om ya. Biar Papa di sini dulu. Oke? Yuk, sayang. Sini, Mas. Ayo. Reni, ibunya Yogi, adalah pacar saya sebelum saya menikah dengan Sinta. Dan Yogi lahir akibat kekilapan saya. Dia lahir tanpa saya menikah dengan Reni. Saya mau ke kamar, Bu.
terpaksa menjemput Yogi, Rio. Karena dia mau kabur dari asrama. Yogi gak siap mental untuk tinggal di sana, Rio. Sebaiknya Mas bicara sama anak-anak. Mereka harus dipersiapkan untuk menerima kenyataan ini, Mas. Saya benar-benar sangat kecewa. Saya tidak habis pikir Yoga. Ini kenyataan, Pak. Yang mau tidak mau harus kita terima. Sebetulnya Yoga itu anak yang baik. Dia taat, hormat dan patuh pada orang tua. Sebagai manusia biasa, dia bisa saja melakukan kekhilafan. Melihat usianya, anak itu pasti lahir setelah Yoga memiliki Ega dan Nima. Betapa besar dosa yang diperbuat Yoga. Dia mengkhianati istrinya, memiliki anak tidak sah dari perempuan lain. Dia juga mengkhianati ajaran agama, di samping mengkhianati kesetiaan istrinya. Sebagai wanita, saya tidak yakin kalau Rahayu itu istrinya kompanyon almarhum Bapak. Saya betul-betul berusaha keras untuk menutupi bisikan naluri hati saya, Pak. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, saya mohon Bapak dengan sejujur-jujurnya bisa meyakinkan saya bahwa bisikan hati ini salah. Saya terpaksa berbohong di depan anak-anak tentang Rahayu. Saya tidak mau mereka memanfaatkan apa yang saya katakan sebagai senjata untuk tidak percaya kepada saya. Sedangkan apa yang saya katakan adalah benar demi kebaikan mereka. Lalu Rahayu itu siapa, Pak? Dia dulu pacar saya. Tetapi saya memutuskan hubungan kami begitu almarhum bapak saya menjodohkan kita. Bu, saya mohon. Jangan pergi dengan fakta yang hanya sepotong. Fakta yang sebagian akan mudah menyesatkan pikiran. Benar, ada persamaan saya dengan Yoga. Tapi ada perbedaan yang sangat besar. Saya mengorbankan Rahayu demi kepatuhan saya kepada bapak saya. Saya tidak pernah mau berkomunikasi ataupun menjamah Rahayu demi totalitas saya menerima ibu sebagai istri. Saya tidak pernah menyesali pilihan bapak. Dia memberi saya istri yang istimewa, yang memberikan saya kebahagiaan dan memberi saya 3 anak yang luar biasa. Sekarang, kalau menurut pendapat Mima, bapaknya anak itu sama nggak sama bapaknya Tari, teman Mima yang pernah Mima ceritain dulu? Enggak, papanya Tari jahat. Papanya Tari ribut terus sama mamanya Tari. Papanya anak yang pernah papa ceritain kan orangnya baik. Kalau papanya anak itu cuma mau nolong mamanya yang sakit. Apalagi mamanya udah mau meninggal, Pak. Menurut Engga gimana?
Ya, sama-sama, Pak. Sama Mima. Terus kalau nanti kalian... Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.